Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan membahas ajaran pokok agama Hindu dan hal menarik di dalamnya. Berikut adalah anggota kelompok 3. Agama Hindu adalah salah satu agama tertua di dunia yang berasal dari anak benua India. Berkembang sebagai tradisi spiritual yang kompleks tanpa satu pendiri tunggal. Berlandaskan kitab suci Weda, Hindu mengajarkan kepercayaan pada Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa, karma, dharma, reinkarnasi, dan tujuan moksa atau kebebasan abadi. Juga ada 3 ajaran pokok agama Hindu, yaitu tatwa, filsafat atau keyakinan, susila, etika atau moral, upacara, yatnya atau ritual. Pancasrada adalah 5 keyakinan dasar dalam agama Hindu, yaitu percaya kepada Brahman, Atman, Karmapala, Samsara, dan Moksa. Ajaran ini menekankan bahwa setiap perbuatan manusia memiliki akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Melalui Pancasrada, umat Hindu diarahkan untuk hidup sesuai dharma atau kebenaran. Tujuan akhirnya adalah hidup moksa atau mencapai moksa, yaitu kebebasan rohani tertinggi. Sila sasana merupakan pedoman perilaku dalam agama Hindu untuk mengamalkan tatwa yang mencakup 3 hubungan utama, yaitu dengan Tuhan, sesama manusia, dan diri sendiri. Sila sasana kepada Tuhan meliputi Sandiopasana atau sembahyang 3 kali sehari, Namo Semaranam atau menyebut nama Tuhan secara berulang, dan Surya Pasana atau doa permohonan pengampunan dan kebutuhan hidup. Sila sasana kepada sesama manusia disebut Pancayamabrata yang terdiri atas ahimsa atau tidak menyakiti, satya atau jujur, brahmacarya atau pengendalian nafsu, asteya atau tidak mencuri, dan aparigraha atau tidak serakah. Sementara itu, sila sasana kepada diri sendiri disebut Pancaniamabrata yang meliputi sauca atau bersih lahir batin, santosa atau kepuasan, tapa atau puasa maupun pengendalian diri, swadhyaya atau belajar, dan iswara pranidhana atau bakti dan berserah diri kepada Tuhan. Yatnya adalah upacara keagamaan atau bentuk penghormatan yang dilakukan dengan tulus ikhlas sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama Hindu. Yatnya memiliki tujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup manusia. Dalam ajaran Hindu, dikenal Panchayatnya, yaitu 5 jenis yatnya yang meliputi Dewa Yatnya sebagai persembahan kepada Sang Hyang Widi, Mitra Yatnya kepada para leluhur, Manusia Yatnya untuk sesama manusia, Si Yatnya kepada orang suci atau guru, serta Bhuta Yatnya kepada makhluk dan unsur alam, baik yang tampak maupun tidak tampak. Sumber utama ajaran agama Hindu adalah Weda atau Veda yang diyakini sebagai wahyu Tuhan atau apaurusia yang diterima oleh para Maha RSI. Secara garis besar, kitab suci Weda dikelompokkan menjadi 2 bagian utama. Yang pertama, Weda Shruti atau yang didengar, merupakan wahyu murni yang didengar langsung oleh para RSI. Terdiri dari 4 himpunan utama catur Weda, antara lain Rig Weda, berisi mantra pujian kepada dewa, Sama Weda, berisi nyanyian atau lagu suci, Yajur Weda, berisi rapal atau doa pengantar upacara, Artarwa Weda, berisi mantra sakti dan ilmu pengobatan. Yang kedua, Weda Smrti atau yang diingat, merupakan penjabaran atau ulasan dari Weda Shruti agar lebih mudah dipahami oleh umat. Bagian ini meliputi antara lain Itihasa, yaitu kisah kepahlawanan seperti Ramayana dan Mahabharata, Purana, kumpulan cerita kuno tentang dewa-dewa dan sejarah alam semesta, Dharma Sastra, kitab yang membahas tentang hukum dan etika sosial. Agama Hindu memandang bahwa hidup harus mempunyai makna, sehingga tujuan hidup agama Hindu adalah tercapainya Jagarita dan Moksa. Moksa artam Jagarita yaca iti dharma, yaitu kesejahteraan jasmani dan ketentraman rohani. Moksa artinya tercapainya kebebasan yang sejati, kebahagiaan yang abadi, manunggalnya Atman dengan Brahman. Fungsi dan peran agama Hindu dapat dirangkum menjadi beberapa poin utama. 1. Sebagai identitas geografis dan budaya. Kata Hinduis awalnya bukan istilah religius, melainkan sebutan untuk masyarakat di sekitar lembah Sungai Indus. Fungsinya adalah
sebagai pemersatu identitas bagi beragam etnis, bahasa, dan praktik di anak benua India yang sangat luas. 2. Wadah keberagamaan atau pluralitas. Hindu berfungsi sebagai payung besar bagi berbagai macam kepercayaan. Alih-alih mengharuskan satu doktrin tunggal, Hindu merangkul beberapa. Yang pertama, berbagai pemujaan dewa-dewi atau deities. Yang kedua, beragam pandangan dunia atau worldviews dan kosmologi. Yang ketiga, praktik institusional yang berbeda-beda. 3. Memberikan kerangka waktu siklus atau Kalista time. Berbeda dengan tradisi barat yang melihat waktu secara linear, awal dan akhir, Hindu berfungsi memberikan pemahaman tentang waktu yang berputar. Dunia diciptakan, dihancurkan, dan dilahirkan kembali dalam siklus yang tak terhingga. 4. Pedoman kehidupan. Dharma, karma, dan samsara. Meskipun teks Hindu menyebutkan Hindu sulit didefinisikan secara tunggal, agama ini berfungsi memberikan pedoman moral dan spiritual melalui konsep. Pertama, dharma adalah kewajiban moral dan tatanan konflik. 2. Karma adalah hukum sebab akibat dari setiap tindakan. Dan yang terakhir, samsara dan moksha memberikan tujuan air bagi jiwa yang lepas dari siklus kelahiran kembali. Hal menarik agama Hindu yang pertama adalah orang-orang Hindu percaya bahwa hanya ada satu realitas kekal dan abadi yang dapat ditemukan melalui pencerahan. Realitas sesatu ini telah mengambil bentuk dari segala sesuatu yang kita lihat sekarang, termasuk dewa dan dewi. Jadi, meskipun menyembah banyak Tuhan, agama Hindu adalah agama monoteistik. Hal menarik agama Hindu yang kedua, Hinduisme sangat menganjurkan diet vegetarian, sesuatu yang diikuti oleh banyak umat Hindu. Namun, banyak praktis di India hanya menghilangkan daging sapi dan babi dari makanan mereka, dan mengikuti panduan vegetarian pada hari-hari baik. Hal menarik agama Hindu yang ketiga adalah Hinduisme menerima gagasan bahwa siapapun dalam agama manapun dapat mencapai penyelamatan atau pencerahan melalui ketekunan, pengabdian, dan pengalaman pribadi dalam doa atau meditasi yang dalam. Alih-alih menutup banyak agama, mereka telah membuka diri terhadap hal itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.